Shalom, hari yang baru, berkat yang baru, kita dapat melakukan renungannya pada hari ini. Kita dapat memuji-muji nama Tuhan Yesus kita. Kita bisa membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang benar-benar menjadi pelita ya dalam hidup kita. Kita berdoa dan berharap bahwa kita selama hidup di dunia ini kita bisa menjadi berkat ya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, orang-orang sekitar, atau orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita juga bisa menjadi berkat bahkan sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan mau ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Itu juga yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita, rahmat dan belas kasihan dari Bapa, yaitu Tuhan Yesus bernyata, berada. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 47. Judul perikopnya khotbah Petrus. Kita akan baca ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan memberi nasihat mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 ya. Puji Tuhan. Jadi kan kita tahu kemarin kita melakukan renungan dan ada ayat di mana saat Roh Kudus tercurah di atas rasul-rasul ya. Dan rasul-rasul berbicara dengan banyak bahasa, di mana saat itu ada hari raya Pentakosta dan banyak orang dari segala penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Nah, saat itu, momen itu, Roh Kudus turun dan para rasul dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Dan orang-orang yang saat itu ada di Yerusalem terheran-heran. Karena apa? Mereka mendengar rasul-rasul berbicara pakai bahasa daerah mereka. Padahal mereka tahu rasul-rasul itu berasal dari Galilea. Nah, saat ada orang yang menyindir mereka ini sedang mabuk anggur manis, Petrus langsung maju ke depan. Petrus langsung berkata, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kan saat itu mereka berbahasa banyak bahasa. Orang Yahudi karena tidak tahu artinya apa, karena mereka pakai bahasa dari orang Kreta lah, orang Mesopotamia lah. Mereka nggak tahu rasul-rasul itu ngomong apa. Jadi mereka berkata mabuk anggur manis. Padahal saat itu Roh Kudus memenuhi para rasul. Momen yang seharusnya mereka gunakan untuk mendapatkan berkat. Tapi mereka malah menyindir Tuhan Yesus. Menyindir para rasul. Petrus langsung maju ke depan. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi ketahuilah, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ada nubuatan dari Nabi Yoel. Kita akan baca ya. Kita akan baca bagaimana Nabi Yoel bernubuat mengenai peristiwa ini. Di sini ditulis di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29,
Di sini di judul perikopnya hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sudah dinubuatkan sejak Nabi Yoel. Kita akan lanjutkan ya, ayat 30-32. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yoel. Luar biasa. Jadi pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan. Dan ini perkataan Petrus ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Petrus bersaksi bahwa Yesus yang kalian telah salibkan itu telah bangkit, disalibkan oleh bangsa-bangsa durhaka. Itu kata Petrus. Sebab Daud berkata tentang Dia. Daud telah berkata mengenai ini. Kita akan baca ya. Kita akan baca Mazmur, di mana ayat ini sudah ditulis ya ribuan tahun sebelumnya. Ditulis di ayat 8 ya sampai 11. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saat Petrus bersaksi mengenai Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang saat itu posisinya di Yerusalem, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus masih ada di situ. Petrus karena Roh Kudus ya mempunyai keberanian berbicara di depan orang-orang yang saat itu sedang merayakan hari Pentakosta. Dan ada dasarnya, yaitu kitab Mazmur, nubuatan Tuhan lewat Daud. Kemudian di sini dikatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ini yang dikatakan Petrus. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ini yang katakan Petrus. Aku akan berkata mengenai Daud, bapak bangsa kita yang telah mati dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Itu yang dikatakan Petrus.
Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ini yang dikatakan Petrus. Daud bukan hanya bapak bangsa kita, bukan hanya raja, tapi dia adalah nabi. Dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ini yang dikatakan Petrus. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Daud sudah bersaksi. Roh Kudus sudah berkata-kata kepada Daud. Dan sudah dicatat dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu yang kata Petrus. Bahwa keturunan Daud sudah dibangkitkan. Dan kami ada rasul-rasulnya telah menjadi saksi kebangkitannya tersebut. Ini yang dikatakan. Luar biasa ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Keberanian Petrus kita tahu beberapa minggu atau bulan sebelumnya Petrus ketakutan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus tercurah, Petrus mempunyai keberanian. Masih di tengah-tengah orang Yahudi yang saat itu berkumpul merayakan Pentakosta, Petrus berkhotbah bahwa Yesus ini yang mencurahkan Roh Kudus, dikasih datanya. Ini ayatnya. Yoel sudah menubuatkan kemudian bahwa keturunan Daud tidak akan dibiarkan di dunia orang binasa, sudah dibangkitkan. Ini ayatnya sebagai dasarnya. Petrus benar-benar disertai Roh Kudus. Saat berkhotbah, Petrus memberi data. Ini ayatnya, ini kejadiannya, kami saksi-saksinya. 500 orang bersaksi. Ditemui Tuhan Yesus. Petrus berkhotbah menggunakan data. Amin ya, luar biasa. Kita akan lanjutkan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi saat Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang dikhotbahi itu menjadi terharu. Dan ini kata mereka, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Itu yang dikatakan. Petrus harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, pengampunan dosa. Tandanya dengan dibaptis atas nama Yesus Kristus, maka menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Itu yang dikatakan. Janji itu tuh buat kalian, buat anak-anak kalian, dan buat orang-orang yang jauh. Maksudnya siapa? Orang-orang yang nantinya akan mendengarkan firman atau Injil dari murid-murid atau rasul-rasul Tuhan Yesus. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan
yang jahat ini yang dikatakan Petrus. Petrus setelah mendengar ada orang Yahudi yang menyindir, orang Yahudi menyindir kenapa? Karena saat rasul-rasul berkata-kata pakai bahasa lain mereka nggak mengerti. Tapi orang-orang yang dari asal bahasa itu mengerti. Kemudian Petrus langsung maju ke depan berkhotbah. Roh Kudus ini dasarnya nubuatan Nabi Yoel. Dia berkata, Yesus mati, dibangkitkan. Karena apa? Allah sudah berjanji bahwa tidak akan dibiarkan di dunia orang binasa. Ini dasarnya. Mazmur, Daud sudah mendengar Roh Kudus berbicara. Semua ada dasarnya. Jadi orang-orang terharu. Roh Kudus bekerja di hati mereka. Kemudian orang-orang tersebut berkata, apa yang harus kami lakukan? Kalian harus dibaptis untuk pengampunan dosa, untuk mendapatkan kasih karunia Roh Kudus. Karena janji-janji ini buat kalian, buat anak-anak kalian dan orang-orang yang masih jauh. Orang-orang yang nantinya dipanggil oleh Tuhan. Yang dimana saat ada orang yang mengabarkan Injil, orang tersebut hatinya tersentuh karena Roh Kudus bekerja. Dan Petrus berkata, untuk mengingatkan ya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sebenarnya saat Petrus berkhotbah itu kan untuk menyelamatkan orang-orang ya. Tuhan Yesus datang ke dunia seperti juga untuk menyelamatkan kita. Hanya apa? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu tugas kita, tugas murid-murid apa? Untuk memberitahukan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu juga pertanyaan yang atau perkataan ini juga untuk kita. Selamatkanlah diri kita dari angkatan yang jahat ini. Karena kan kita tidak tahu di mana kita akan selesai hidup kita. Kita tahu Tuhan Yesus itu maha baik. Bahkan di detik terakhir seorang pembunuh pun yang disalib bersama Tuhan Yesus diselamatkan. Dia beruntung saat di detik-detik terakhir hidupnya dia bertemu Tuhan Yesus. Tapi untuk kita, biarkanlah kita mendekat selalu kepada Tuhan Yesus, agar Roh Kudus menyelamatkan kita dari angkatan yang jahat ini. Selamatkanlah diri kita dari angkatan yang jahat ini. Selamatkanlah saudara-saudara kita dari angkatan yang jahat ini. Selamatkanlah orang-orang dunia dari angkatan yang jahat ini. Itu harus kita katakan. Amin ya. Kita saling membantu, saling menguatkan. Amin ya. Amin. Kiranya Roh Kudus bekerja di banyak orang, sehingga banyak orang mempunyai keberanian untuk berkhotbah seperti Petrus, berani memperingatkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
ya. Puji Tuhan. Amin.